Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di siang hari ini, setiap hari Senin kita akan berjumpa kembali dalam program Mitra Tani. Pemirsa, hari ini kita tentu tidak akan sendirian. Sudah hadir di samping saya beliau Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini bagaimana Pak Har? Alhamdulillah sehat walafiat Mas Wahid. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak Har ya. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini cukup terik Pak suasananya. Iya. Biasanya kita nyari yang seger-seger tentunya ya Pak Har ya. Pasti dong. Seperti halnya yang akan kita bahas hari ini Pak Har. Ya. Kelapa wulung Pak Har. Wow. Bikin ngiler ya. Dengan siang seperti ini minumnya nanti kelapa wulung. Oh, seger banget. Wah, Pak. Pemirsa di rumah hari ini jangan ngiler dulu ya Pak. Ya, kita akan membahas terkait dengan kelapa wulung pemirsa di kesempatan kali ini, tentu dari sisi pembudidayaan dan nanti prospeknya ke depan seperti apa kita akan bahas lebih lengkap di program Mitra Tani kesempatan kali ini. Pemirsa, di hari ini kita juga akan berikan kesempatannya untuk yang ingin bertanya. Silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Baik Pak Har, Ya. kelapa wulung ya Pak Har ya. Iya. Sering kita jumpai di pasaran, salah satu jenis kelapa favorit di Indonesia. Betul. Yang tentunya banyak khasiatnya ya Pak Har ya, Iya. tanaman ini ya. Luar biasa, dengan berbagai manfaatnya tentu ini menjadi prospek untuk kita budidayakan ke depan ya Pak Har ya. Iya. Sejarah dulu Pak Har, cerita, saya ingin tahu. Karena saya biasanya taunya itu yang sudah jadi Indonesia tanaman ini, kelapa wulung ini. Kalau sejarahnya seperti apa Pak, perjalanan dari kelapa wulung ini? Perjalanan kelapa wulung itu sampai ke Indonesia ini kan berasal dari negara Gajah Putih ya, ataupun Thailand. Thailand ya? Ya, Thailand ke Indonesia itu melalui penjajah. Waktu itu kita tanam di pinggir pantai, ternyata di sana ternyata bisa berkembang dengan bagus, berkembang dengan suburnya dan menghasilkan hasil yang begitu maksimal. Berarti memang ini sebenarnya tanaman impor ya Pak Har ya? Iya, bukan asli Indonesia ya? Bukan. Oh. Dan kebanyakan kalau kita lihat kelapa-kelapa itu kan semua banyak, kalau kita mau cari degan pasti hanya kelapa muda, hijau, kuning seperti itu. Kalau di kelapa wulung ini sebetulnya kalau kita lihat sama kok, hijau. Tapi ketika kita belah, di situ kok beda karena pink, dan ternyata bahwa itu banyak manfaatnya. Dan dibanding dengan kelapa-kelapa yang lain, terutama yang muda ataupun degan, ini yang paling luar biasa. Ya, yang di samping saya ini sebenarnya juga kelapa wulung pemirsa. Cuma secara tampilan mungkin agak berbeda karena kita siarannya di tempat yang hijau ya Pak Har ya. Jadi kalau pemirsa nanti ingin dapatkan gambaran lebih lengkap terkait dengan kelapa wulung, bisa simak beberapa gambar yang kami sediakan ya Pak Har ya. Betul. Dan salah satu cirinya tadi adalah ada warna merah di dalamnya Pak Har ya. Betul, ya. Itu yang paling membedakan ya dengan tanaman kelapa lain. Betul. Kalau kita lihat sepintas, kalau kita tidak tahu bahwa itu kelapa wulung, itu sama seperti kelapa hijau. Hanya untuk kelapa wulung ini dari sifat daunnya itu lebih lebar dan lebih panjang, sedangkan lebih besar juga seperti kelapa hijau. Hanya yang membedakan kalau kita belah itu nanti warnanya agak ungu dan pink seperti itu. Dan perlu kita ketahui dari kelapa ini yang jelas rasanya. Rasanya beda dengan kelapa-kelapa yang lain.
terutama di manisnya, wah, ya itu dia terus tadi. gurihnya dan juga kenyal di situ. Wah, ini dia. Tadi saya merasakan juga seperti itu, Pak. Nikmatnya minum kelapa wulung itu ya. Betul. Dari dagingnya kenyal, rasa airnya itu manis, dan Manis, gurih ya. gurih, betul. Paling dominan memang dari segi keunggulan adalah di dalam ya Pak ya. Di dalamnya, maksudnya. di Kalau dalamnya. dari secara fisik mungkin kita kalau selaku orang awam, saya pun kadang tidak bisa membedakan kalau tidak dibelah ya Pak Harun. Iya, kalau tidak dibelah tidak bisa, misalkan oh minum, oh ini kelapa hijau apa kelapa gading apa kelapa entrok atau kelapa wulung, ini tidak akan bisa. Bisanya hanya oh ini kelapa wulung ya, iya coba dibelah. Di situ ada pink dan orang banyak mencari karena apa? Ini adalah sebagai antitoksin ataupun untuk menghilangkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Itu luar biasa, bisa banget. Dan itu misalkan keracungan obat, orang itu biasanya cari degan kelapa muda yang hijau. Ya sebetulnya cari degan kelapa muda hijau wulung. Wah, ini yang luar biasa nanti. Dan ini bisa menangkal daripada racun-racun masuk ke dalam tubuh kita. Misalkan kita sering minum obat nih, jangan terus biarkan, pastikan banyak kalau obat itu nanti yang apalagi yang masuk ke dalam tubuh kimia itu nanti akan nempel di dalam tubuh kita. Lah untuk menghilangkan itu apa? Ya ini solusinya adalah degan wulung 1 bulan sekali bisa kita konsumsi di situ. Wah, itu ya tipsnya Pak Har sering melakukan ya Pak Har. Ya. Karena selain dari segi warna, keuntungan dan dari rasanya Pak Har, selain itu keuntungan dari kelapa wulung ini harganya sebenarnya cukup apa ya, saya bilang mahal, dan ini sebenarnya peluang ini ya Pak Har ya. Betul, kalau untuk kelapa wulung biasanya kalau tanaman kelapa yang biasa hijau satu biji itu kan hanya 6.000. Paling mentok kalau itu memang yang mewah jualnya itu paling mentok 10.000 itu sudah luar biasa. Kalau ini paling minim paling murah itu di harga 20. Wow, 20. Ya, apalagi itu di Solo ya Pak Har ya. Iya. Belum di kota-kota lain. Betul. Berapa itu harganya? Ya, bisa mungkin 25.000 betul, Pak? betul, bisa seperti itu. Wow. Karena memang ini banyak dicari tapi masih langka. Misalkan ada 100 itu satu janjang kurang lebih 10 aja baru di penjual degan itu hanya ada 10-nya seperti itu. Kadang itu aja kalau di penjual degan atau kelapa muda itu nanti ada tulisannya di sini menyediakan kelapa wulung seperti itu. Karena apa? Memang khasiatnya luar biasa. Dan juga tanaman yang buahnya ini langka ya Pak Har ya, maka harganya ini cukup ya mahal. Tentu bisa menjadi peluang juga ketika kita punya lahan yang belum kita manfaatkan, barangkali bisa juga kita kembangkan untuk kelapa wulung ini ya Pak Har ya. Iya, betul. Syarat tanamnya seperti apa Pak Har? Apakah harus di daerah dengan ketinggian tertentu untuk tanaman ini bisa tumbuh? Sebetulnya untuk menanam ini itu dari dataran rendah sampai dataran tinggi bisa. Kenapa? Kelapa banyak ditanam di pesisir pantai. Kenapa ya Pak Har? Banyak sekali di pesisir pantai itu tanaman kelapa ini. Alasannya Pak Har? Karena yang pertama tanah di pesisir pantai itu adalah tanah pasir, dan itu mudah untuk tanaman kelapa ini bisa mudah tumbuh di sana. Dan itu misalkan di tanah dataran yang tinggi ataupun sedang itu sangat-sangat bisa sekali. Di Solo ini yang rata-rata 500 meter DPL itu bisa ditanami juga untuk tanaman kelapa wulung. Hanya saja karena kelapa wulung ini termasuk kelapa dalam. Kelapa dalam. Yang artinya kelapa yang memang nanti menghasilkan buah itu di umur kurang lebih antara 6 sampai 8 tahun. Oh, berarti memang harus menunggu waktu dulu ya Pak ya. Betul, makanya untuk memang kalau tidak punya tanah yang memang betul-betul itu yang kosong, untuk investasi
untuk investasi, terus tanah yang memang itu nganggur Iya. gitu, itu bisa untuk bisnis tanaman kelapa wulung ini sangat menggiurkan Oh sekali. iya, Solo insya Allah cocok ya Pak Har ya untuk Sangat cocok berarti sekali. kemungkinan ya berada di 500 di bawah 500 insya Allah bisa ya Pak Har Bisa ya. dari 100 meter DPL sampai 1.500. Oh, Itu 1.500 masih bisa, Pak? masih bisanya. Oh. Untuk yang 1.500 ke sana itu sebetulnya bisa ditanam, hanya buahnya nanti kurang. Oh ya, kuantitas jumlahnya ya yang Kuantitas jumlahnya, terus kuantitas nanti besarnya juga kurang. tapi tetap bisa ditanam. Sangat bisa sekali. Oh, benihnya ini biasanya diambil dari pohon yang berusia berapa Pak Har? Apa semua pohon yang ketika umur 6 sampai 8 tahun ini sudah bisa nanti untuk kita kembang menjadi indukannya? Ya, untuk benih ataupun nanti bisa digunakan untuk bibit, yang penting sudah tua di situ. Panen pertama yang bagus itu antara mulai dari panen ketiga sampai ke sana, karena umur daripada kelapa ini antara 30 sampai 40 tahun kalau memang itu mau dikembangkan ke sana bisa. Dan itu kalau sudah melalui dari 6 tahun ke sana itu tidak habis-habisnya, terus nanti berbuah, terus nanti tidak ini berbuah nanti terus seperti yang lain. Nanti misalkan bulan Juni itu baru berbuah lagi, tidak. Kalau kelapa wulung ini ketika itu sudah mau berbuah, ya wes nanti tiap tahun itu akan terus berbuah seperti itu. Investasi jangka panjang Pak Har ya. Betul, hanya aja pengembangan daripada kelapa wulung ini untuk di Indonesia itu masih jarang. Yang banyak itu karena sekarang itu kan banyak kelapa yang ginjah, yang umurnya 4 tahun aja mulai dari 1 meter itu sudah berbuah, seperti misalkan kelapa enrok seperti itu kan buahnya banyak, 4 tahun sudah berbuah dan itu menghasilkan hasil yang memang banyak sekali. Namun untuk kelapa wulung ini karena kelapa dalam ataupun nanti berbuah mulai dari 7 tahun ini mungkin kurang diminati, yang sebetulnya manfaatnya sangat luar biasa. Ya, walaupun sedikit diminati ya Pak Har. Iya. Padahal harganya lumayan. Lumayan, bisa tinggal 4 ataupun 5 kali harga yang biasa. Ini Pak, saya kadang mikir gini Pak Har. Ini kan kelapa harganya mahal ya. Iya. Kalau kita buat bibit eman-eman Pak Har. Apa ada cara lain Pak selain kita menggunakan istilahnya kelapa ini untuk jadi bibitnya? Untuk bibit kalau sebetulnya tidak eman-eman ya. Kalau kita membuat bibit yang bibit biasa itu kalau sudah umur 7 bulan kurang lebih itu 30 cm sampai 75 cm. Itu hanya di harga 25. Iya. Tapi kalau wulung itu antara 100 sampai 150. Ternyata harganya juga berlipat ya. Berlipat sekali. Makanya itu untuk pembibitan kelapa wulung juga menggiurkan juga. Kalau dari segi bibit ketika kita mau beli ya Pak Har, supaya tidak tertipu, apa ya Pak Har ciri-cirinya ini? Ciri-cirinya seperti itu, yang jelas daunnya lebih hijau. Namun kalau kita lihat daun yang kelapa yang hijau itu juga sulit. Kalau memang itu tidak mempelajari benar, itu memang itu tidak tahu. Taunya ya memang ini berasal dari bibit kelapa wulung, kita kembangkan di sana, kita baru tahu inilah kelapa wulung. Berarti harus mencari penjual yang benar-benar amanah ya Pak. Betul, iya. Itu dia yang harus kita cari supaya kita juga tidak ditipu juga ya Pak. Kadang ya, di sisi lain manusia ada yang memiliki sifat seperti itu ya Pak Har. Betul ya. Semoga mulai sekarang berkurang ya Pak Har. Saya kira karena pembibitan kelapa wulung ini kan hanya orang-orang tertentu yang memang itu mengembangkan, dan itu di online juga banyak, dan harus memang tahu karakter. Kalau memang pembibitan ini hanya daunnya lebih lebar, lebih hijau dibanding dengan kelapa-kelapa yang lain ataupun kelapa biasa. Iya, itu pemirsa untuk pembibitannya. Jangan lupa untuk ya mengecek lah
istilahnya tadi ciri-ciri dari kelapa wulungnya ya, supaya tidak tertipu ya Pak Har ya. Betul. Kalau kita ingin menanam Pak Har, Ya. umur berapa idealnya dari bibit tersebut? Dari bibit yang sudah tua, kita dari benih kita bibitkan, itu kita memerlukan antara 6 sampai 7 bulan. Itu ketika tanaman itu sudah mulai ketinggian antara 45 sampai 75. Lah terus bagaimana cara pembibitannya? Itu mudah sekali. Yang penting untuk pertama itu pembibitan dikasihkan tempat yang sejuk, yang dingin, tidak untuk sinar matahari itu hanya menaungi saja, itu nanti sudah akan hidup sendiri seperti itu. Setelah itu nanti ada pengembangan yang lebih lanjut, misalkan ada pemencaran lagi, itu agar nanti lebih lebih tertata, lebih penyakitnya juga berkurang, nanti bisa dipencarkan 60 cm di sana. Setelah itu kita lihat bahwa itu sudah mampu untuk ditanam, kita baru siapkan untuk lahannya. Berarti memang bisa dipencarkan dan banyak ya Pak Har ya. Iya betul. Ketika umur bibit ini, adakah serangan hama dan penyakit yang untuk kelapa wulung Pak Har? Ya pastilah, untuk karena tanaman di sana ada hama, pasti juga hama itu tidak begitu banyak lah, karena hanya menyerang daun, paling hanya hama penggerek. Kalau penyakitnya itu karena kadang kelembapan tinggi kita terlena, itu busuk. Busuk di busuk di batangnya seperti itu. Berarti penyakit biasa lah ya Pak. Penyakit biasa, tidak sulit lah untuk kita mengendalikan itu, asal kita sering lihat, kita sering mengetahui bahwa ini sudah kok ada hamanya, langsung saja kita kendalikan. Misalkan itu dalam keadaan yang sedikit, kita antisipasi, misalkan pakai mekanik ataupun pakai tangan pun bisa di situ. Ya, gampang. Ketika mau tanam tentu kita harus persiapan lahan ya Pak Har ya. Iya, tentu. Seperti apa caranya Pak Har yang dipersiapkan? Caranya bahwa kalau sudah kita ada lahan di sana, lahan kita kita olah, kita lubangi. Lubang itu di 60 ya. 60 ke dalam diameter 60. Sebaiknya mulai dari 3 minggu itu dibiarkan agar gas-gas beracun yang ada di dalam itu bisa keluar. Setelah itu tanah yang tadi kita kasih pupuk, kita kasih kalau memang ada itu dengan pasir juga, dengan pasir kita aduk jadi satu. Kemudian bibit yang tadi sudah saya katakan antara 6 sampai 7 bulan yang itu sudah sehat, subur, itu baru kita masukkan ke lahan yang sudah kita siapkan tadi, dengan jarak yang ideal itu 9 meter atau 999 seperti itu. Jadi 9 meter persegi. Jaraknya 9 meter Ya, ya Pak? idealnya seperti itu. Namun kalau memang itu kok masih lahan saya kok kurang besar, bisa saja itu mungkin 8 juga masih bisa berarti masih bisa dinego lah 9 ya Pak. Tidak masalah ya. Kalau dari segi fisik sendiri, tanaman kelapa wulung ini apakah juga tinggi menjulang dan daunnya juga lebar-lebar itu Pak Har? Ya, pasti. Untuk tanaman mangga wulung kelapa wulung itu tentunya seperti kelapa-kelapa dalam ataupun kelapa-kelapa hijau yang lain, itu tentunya itu mulai dari 4 meter. Mulai dari 4 meter itu di umur 7 tahun ataupun 6 tahun, baru nanti itu akan terus menjulang tinggi sampai kurang lebih 17 sampai 25 meter. Ya tinggi juga ya Pak. Tinggi juga seperti itu. Dan itu juga bisa dari serat-serat kayunya itu juga bagus, sampai misalkan ini 30 sampai 40 tahun itu bisa untuk
rumah kita, untuk uso, untuk reng ataupun untuk cagak di sana juga bisa digunakan. Berarti tanaman ini juga mirip lah dengan kelapa biasa ya Pak Har ya. Betul. Cuma memang yang paling membedakan adalah yang ada di dalam kelapanya sendiri ya Pak Har ya. Iya. Baik Pak Har, silahkan ini diminum dulu Oh, kelapa iya. wulungnya. Iya, Dan memang. saya sampaikan untuk para pemirsa, setelah ini nanti kita akan kembali lagi dalam program Mitra Tani. Nanti tetap saksikan kami di MTA TV. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Mitra Tani. Di siang hari ini kita masih membahas terkait dengan kelapa wulung pemirsa dengan Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian. Di siang hari ini kita juga masih berikan kesempatan yang ingin bertanya, silahkan menghubungi kami di line telepon 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Baik Pak Har, kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan kelapa wulung. Ya. Tanaman yang menyegarkan untuk kita semua ya Pak Har ya. Ya. Baik Pak Har, kalau tadi kan bisa dibilang 6-8 tahun baru kita bisa menikmati hasilnya itu ya Pak Har. Betul. Perawatannya ini lama sekali Pak Har ya. Apa saja ini Pak Har yang harus kita lakukan selama umur tersebut? Tentunya dengan pemeliharaan ya. Pemeliharaan dari sampai 6-7 tahun itu. Namun pemeliharaan untuk kelapa ini kan tidak seperti tanaman-tanaman yang misalkan buah yang lain ya. Untuk tanaman kelapa ini kalau sebetulnya setelah kita tanam itu kita biarkan sudah selesai. Namun sebetulnya kalau memang itu betul-betul kita geluti 6 bulan sekali kita harus ada pemupukan di sana. Oh, 6 bulan sekali Iya. sebaiknya ada pemupukan ya Pak? Betul, seperti itu. Pemupukan di bagian mana ini Pak Har? Ya tentunya pemupukan di bagian akarnya kita berikan ke tanahnya untuk satu tanaman kelapa itu mulai dari umur 1 tahun, itu dengan pupuk organik kurang lebih 20 kilo kita caranya dari tanaman diameter kurang lebih 25 kita lingkari, kita kita lubangi kurang lebih 20 cm seperti itu. Kita pupuk organik ataupun pupuk kandang kita masukkan di sana. Setelah itu kita tutup kembali, kita siram. Nah itu nanti bisa kita ulangi di 6 bulan sekali ataupun itu kalau misalkan sudah bagus kita lihat tanamannya sampai bisa 7-10 bulan kita pupuk di sana. Oh, hanya pemupukan secara organik saja sudah cukup ya Pak Har ya? Betul, hanya aja nanti untuk pelepah-pelepahnya yang memang itu sudah kering harus segera diambil karena apa? Dari itu kalau itu dibiarkan nanti bisa menyebabkan hama ataupun penyakit bisa masuk di sana. Pelepah yang kering itu bisa menyebabkan hama? Iya, karena itu bisa untuk sarang hama juga. Oh, gitu. Apa Pak biasanya yang menyerang di tempat pelepah yang kering itu? Dari sarang yang kebanyakan itu di sana kita lihat dari gombang badak ataupun istilah di Jawa itu wangwung. Oh, ada wangwung gombang badak, ada gombang sagu di sana. Itu kalau misalkan yang paling dominan memang itu yang sangat berbahaya karena apa? Dari gombang itu nanti akan masuk ke dalam calon buah ataupun manggar. Orang bilang manggar kalau ini sudah makan titik tumbuh nanti buah itu tidak akan bisa berkembang dan itu nanti lama kelamaan tidak hanya tanaman yang hancur ataupun tanaman nanti akan lama kelamaan juga mati dari atas. Wow, walaupun hanya seekor kumbang ternyata bisa membuat kelapa ini mati ya Pak Har? Betul, karena itu nanti akan menggerogoti daripada titik tumbuh yang ada di titik sana. tumbuhnya Pak? Ya, Lewat mana ini biasanya Pak? Di atas. Oh, jadi manggar tadi ya, manggar tadi bisa digerogoti di situ. Lah terus bagaimana antisipasinya? Nah, itu dia, Pak. Antisipasinya ini kalau sudah ketahuan ada kumbang di sana jangan hanya dilihat saja, kita harus sudah ambil tindakan. Kita gampang sekali sebetulnya kalau sudah ada kumbang ini, ada lubang di sana, ada lihat penggerek ataupun kumbang ataupun orang bilang wawung, itu mudah langsung aja ditutup pakai
tembakau itu nanti sudah akan mati sendiri. Oh, hanya dengan tembakau insya Allah bisa mengatasi Pak Har ya? Betul. Benar Pak Har, ini kan anakan lewat manggarnya ya? Iya. Kalau anakan kita masih lah memungkinkan untuk melihat ya Pak Har ya? Iya. Ya kalau semisal sudah mulai tinggi nih Pak, 4 meteran ya? Iya. Ya harus mengecek ke atas itu Pak. Betul, memang inilah bagaimana kita harus jeli dan teliti untuk mengambil sikap ketika itu sudah ini tanaman kita ini benar-benar sehat, tanaman ini tidak kena hama, itu akan kelihatan di sana. Cirinya apa Pak? Cirinya kalau itu kena, misalkan kumbang sudah masuk, itu nanti biasanya kan cepat melebar. Itu nanti hanya tericir ke atas. Berarti itu tanda-tanda ini ada serangan hama yang ada di pohon kelapa itu. Seperti itu. Berarti dari kondisi tanamannya ya yang dari atas ya Pak istilahnya. Betul. Yang itu sebetulnya tidak hanya menyerang di atas, bisa menyerang di bawah, tahu-tahu di situ ada lubangnya. Ketika itu sudah ada lubangnya, jangan dibiarkan, harus langsung. Biasanya itu nanti ada tai tai kayu, itu nanti akan keluar. Dari itu harus kita segera bersihkan, kita masukkan tembakau yang ada di sana. Nanti insya Allah titik tumbuh tidak sampai menjalar, tanaman kelapa akan terselamatkan. Oh, berarti bisa memungkinkan lewat dari atas, kemudian lewat titik tumbuhnya, betul, dimakan nutrisinya dengan mati ya Pak? Betul, seperti itu. Kumbangnya ini apakah juga hinggap dan istilahnya berkembang biak di dalamnya itu Pak? Ya, bisa bertelur di sana, bisa bertelur di dalam tanah seperti itu. Ini apakah nanti bisa istilahnya melebar ke tanaman sampingnya kelapa yang lain itu Pak? Pasti dong, itu kan bisa kemana-mana dan itu besar sekali, untuk bisa 2 sampai 4 sentinan ya untuk kumbang badak ini. Nah terus bagaimana agar kumbang badak ini tidak menyerang tanaman kelapa, itu bisa di bawah itu kita lubangi, dan di sini itu kita kasihkan mulsa ataupun dedaunan yang di situ, nanti kumbang ini ataupun tadi wawung tidak jadi ke atas, hanya masuk di dalam itu aja. Oh, hanya dengan mulsa insya Allah bisa meminimalisir serangan tersebut ya Pak? Iya, bisa. Oh, dan salah satu hal yang harus kita lakukan ketika ada ranting atau mungkin pelepah yang kering harus segera dihilangkan, ya, Pak, buang ya? Dan juga tidak hanya itu sebetulnya, karena untuk selain kumbang yang ini memang dominasi di sana, ini yang perlu kita perhatikan juga ada misalkan ada tupai. Tupai ini ya, pemakan kelapa. Betul, karena kalau ini sudah menjadi degan itu tupai itu akan gampang menggerogoti daripada tanaman kelapa. Harus bagaimana Pak mengusirnya? Ya dengan cara memang kita harus sering melihat ya, kalau itu sudah banyak di sana, bagaimana untuk antisipasi. Sebetulnya itu bajing itu ketika ada kita gitu aja sudah langsung lari ke birit-birit. Bagaimana cara menciptakan, kita harus buat suara-suara yang sehingga kuping daripada tupai itu tidak suka dengan itu, sehingga kalau mau ke tempat kelapa itu tidak jadi. Aduh, selain kumbang ada tupai, namun juga penanganannya mudah insya Allah ya Pak Har, mudah. Hanya dengan suara yang sedikit keras. Ya, sering kita lewat di tempat tanaman mangga, tentunya tupai itu tidak akan berani mendekat juga. Ini hama kedua ini apakah nanti selamanya, maksud saya hingga umur 20 tahunan tadi, atau hanya umur tertentu Pak, ketika mungkin buahnya mulai menjadi degan dan mentua, atau seperti apa Pak Har? Kalau untuk kumbang badak ataupun wangwung itu tidak setiap saat itu ada. Tapi kalau bajing itu pasti kalau itu sudah ada buahnya sudah kelihatan, itu pasti akan menyerang. Namun bisa diantisipasi, selain itu suara, bisa kita menanam tanaman yang disukai bajing juga. Misalkan kita mengalahkan sesuatu yang memang itu disukai bajing, misalkan di sana ada misalkan jambu yang enggak enak tapi itu disukai bajing, ya udah kita tanam di sana, enggak masalah juga seperti itu.
dengan tanaman lain ya Pak Har ya. Betul. Iya, ini ketika kita sudah terselamatkan dari kedua hama tersebut, produktivitas tentu insya Allah akan terjaga ya Pak Har ya dari Betul. kelapa. Iya. Lantas bagaimana ini untuk selalu menjaga supaya berbuah banyak terus, menyenangkan dilihat mata, hijau seperti itu Pak Har? Tentunya dengan pemeliharaan mulai dari pemupukan rutin dengan pelepah-pelepah yang ada di sana yang memang itu sudah tidak produktif harus kita hilangkan. Terus nanti kalau itu sudah ada buahnya, yang lain itu bisa kita kita pangkas sehingga untuk buah daripada kelapa wulung ini bisa berkembang dengan bagus. Misalkan satu janjang bisa antara 15 sampai 25, itu kan luar biasa di sana. Lah dari itu ini karena setelah 6 sebetulnya kita untuk menunggu ke 6 tahun 7 tahun itu memang dirasa kalau itu kita lihat terus itu lama, tapi sebetulnya kita itu untuk tanaman mangga itu enggak begitu pemeliharaannya secara intensif juga enggak, tahu-tahu nanti sudah ada buahnya. Lah ketika sudah ada buahnya ini memang kita harus intensifkan, kita harus pelihara benar-benar. Yang ini memang kurang bagus ataupun ini misalkan ada cengkir ataupun cengkir itu sebelum menjadi ada dagingnya itu namanya cengkir. Sebelum cengkir itu kan nanti ada blulu. Ya, blulu. Istilah Jawa lah ya Pak. Iya, itu. Lah itu kalau sisa daripada biasanya kan blulu itu ada yang jatuh. Lah dari yang jatuh itu memang nanti kita segera pangkas, kita bersihkan agar tidak mengganggu yang buah yang ada di situ ataupun buah yang lain. Ya, itu dia berarti memang pemeliharaannya yang paling penting ya Pak Har. Ya? Betul. Penambahan pupuk yang bagus apa Pak Har? Penambahan pupuk enggak usah macam-macam, hanya pakai organik aja mampu kok itu. Yang sebetulnya kalau tanah kita kan tanah subur, tanpa pupuk pun itu sebetulnya bisa berkembang, namun untuk menghasilkan hasil yang optimum memang harus kita kasih nutrisi. Ya, itu dia yang adalah menambah nutrisinya supaya hasilnya tetap banyak ya Pak Ari ya. Betul. Ya, walaupun kita ketahui bersama bahwa tanah di Indonesia ini sangat subur. Tanaman apapun insya Allah bisa hidup di sini ya Pak Har. Betul, ya. Ini kita coba ke hitung-hitungan ekonominya Pak Har ya. Iya. Kalau satu pohonnya ini bisa menghasilkan 25 dalam satu janjang ya Pak Har ya. Ya, satu janjang kalau untuk sebetulnya kan kelapa ini per tahun kan kalau sudah mulai dari 6-7 tahun itu kan terus berbuah terus. Ya. Lah untuk satu dekade atau untuk sampai habis itu kan sekitar 80-an buah. Oh. Ya ada 4-5 janjang seperti itu. Lah dari ini untuk menghasilkan buah yang optimal itu kita ketahui untuk satu janjang itu misalkan 10. Iya. 10 padahal itu ada misalnya Pak ya? Ada 8 sampai 9 janjang lah. 10 kalau satunya 20 itu berarti sudah 20 kali 10 sudah 200. Ini baru satu janjang. Kalau satu masa misalkan itu kita gampang lah 10 aja sudah 2 juta. 2 juta untuk satu pohon. Karena kita kan kalau memang menanam tanaman mangga kan tidak hanya satu. Kelapa ya Pak Har. Kelapa mohon maaf. Untuk kelapa itu kan tidak hanya satu per hektar. Kalau misalkan kita tanamnya 10 aja itu sudah 10 meter berarti sudah 1000 kali 200 untuk satu panenan saja. Padahal itu bisa kalau sudah seperti itu nanti 1 tahun itu bisa 2 kali ataupun 3 kali panen. Bisa sampai 3 kali. Dibayangkan dihitung sendirilah pemirsa. Banyak pokoknya terkait dengan hasilnya dari kelapa ini. Betul. Apalagi dari segi tanaman kelapa ini kan tidak hanya buahnya yang bisa kita manfaatkan ya Pak Har ya. Semua sangat bermanfaat dan memiliki fungsi masing-masing ya. Iya, dari janurnya misalkan
Dari janurnya Buat kita wadah memang ketupat, ya, bisa Pak? ketupat, bisa untuk Dekorasi. dekorasi, itu juga harganya juga bagus sekali. Terus misalkan, oh saya suka karena ini sudah tua daunnya, jangan langsung dibakar, itu bisa untuk sapu, bisa nilai ekonomisnya juga. Misalnya tidak produktif untuk buahnya, untuk batangnya juga bisa dijual, itu juga laku banyak. Seperti itu. Jadi dari batang, dari daun, apalagi buahnya sampai daun muda pun itu masih bisa digunakan untuk dekorasi. Untuk kelapa ini tidak ada yang tidak bermanfaat, semua bermanfaat bagi kita, dan itu nilai ekonomisnya bisa dihitung dan itu sangat banyak sekali. Ya, ini tadi Pak Har menyampaikan ketika kita memanfaatkan apa ya Pak, daun yang muda ya Pak, janurnya ya. Iya. Itu nanti mematikan kelapanya atau tidak sih Pak sebenarnya? Tidak. Kenapa? Dari kita memilih, jadi jangan titik yang paling akhir itu kita Nah, itu dia. pangkas, jangan. Ini sudah ada tumbuh yang induk yang ini paling muda. Iya. Ini yang sebelum ataupun kakaknya ya, Iya. kakaknya yang muda ini baru ini diambil dan ini bisa tumbuh. Dan ini kalau memang rutin diambilin, ini juga bisa memacu daripada si kelapa itu sendiri, jadi tambah cepat berkembang. Oh, Jadi, ketika kita memotong dan mengambil janurnya yang Iya. nomor 2 lah ya Pak ya, bukan Betul. yang paling ujul ya. Iya. Itu malah bisa meningkatkan produktivitas dari buah kelapanya. betul, karena apa? Ini akan memacu daripada buah ini akan cepat akan cepat ada buahnya, seperti itu. Yang biasanya itu untuk pertumbuhan daun, ini nanti akan memacu di pertumbuhan buah. Wah, ternyata berlipat-lipat Iya, manfaat dan iya. hasil dari panen buah kelapa wulung ini ya Pak Har ya. Betul, jadi untuk kelapa ini memang bisa diantisipasi. Kalau mau lihat itu di Bali itu kan banyak sekali juga untuk melihat apakah ini mengganggu. Tidak, ini malah harus diambil karena apa? Akan memacu buahnya, karena tanaman ini stres ya. Tanaman stres, kalau orang stres itu tidak bisa berkembang. Tapi kalau kelapa stres itu bisa tambah berbuah. Wah, ternyata apa ya Pak namanya? Teorinya seperti itu ya, membuat Iya. stres tanaman malah membuat produktivitas buahnya. Buahnya akan lebih banyak dan lebih bagus. Wah, luar biasa pemirsa. Informasi yang cukup lengkap terkait dengan tanaman kelapa di siang hari ini. Terakhir, barangkali ada pesan untuk para pemirsa Pak Har supaya ini semakin bersemangat dalam bertani di rumah ini Pak. Silahkan. Ya, sahabatku, mitra tani dimanapun Anda berada, buah kelapa wulung. Tanaman kelapa ini masih jarang untuk pengembangannya, yang sebetulnya nilai ekonomisnya luar biasa bagus, lebih bermanfaat banyak, dan ini adalah untuk kedepannya, untuk kelapa wulung ini sangat diminati oleh para pemirsa yang ada di seluruh dunia. Untuk Indonesia ini masih minim dengan kelapa wulung yang manfaatnya gede banget, terutama untuk kesehatan kita. Bayangkan segala sesuatu orang mencari kelapa wulung masih sulit, padahal itu untuk racun-racun yang ada di dalam tubuh kita ini bisa netral dan bisa hilang. Tentunya agar bagaimana menanam tanaman kelapa wulung ini bisa bagus, bisa berkembang dengan bagus juga, tentunya harus memperhatikan dengan pemeliharaan yang harus memang kita ketahui bersama. Untuk itu para pemirsa, juga kita harus melihat bagaimana tanaman kelapa wulung ini bisa berkembang dengan bagus, tidak merusak di tanah sekitar kita. Tentunya kita harus melakukan bagaimana
alam ini bisa lestari tentunya dengan menggunakan pemeliharaan secara alami juga. Ya, baik, semoga ini termotivasi ya untuk para pemirsa di rumah. Iya. Kelapa wulung ini masih jarang dibudidayakan, Iya. masih banyak pasarnya dimanapun orang mencari kelapa ini ya pemirsa ya. Baik, terima kasih Pak Har untuk Iya. waktunya dan ilmunya tentunya. Semoga Pak Har juga selalu bisa membersamai kita dalam program Mitra Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudaraku pemirsa, demikian tadi telah kita ikuti program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi para pemirsa dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kami lakukan. Akhirnya saya Wahid Arifudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.